Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Arfa Sama Seribu di Raja Wali Channel. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, kali ini saya ingin membawa topik yang santai, yaitu temanya adalah teman debat itu adalah kawan berpikir kita. Mari kita lihat mengapa tema ini saya sampaikan kepada sahabat. Kadang kita sering melihat di dunia televisi atau di dalam forum-forum pertemuan atau di dalam forum diskusi, sering ada terjadinya perdebatan. Tapi kita tidak boleh menyalahartikan dalam sudut pandang setiap orang melihat perdebatan itu berlangsung. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, pada perdebatan tersebut, bila kita mau mencermati, bila kita mau melihat, bila kita mau memaparkan apa saja yang bisa kita cermati, yang bisa kita cerna, itu sebagian adalah sesuatu hal yang menjadi edukasi untuk orang yang melihatnya. Tetapi sahabat, saya ingin menyampaikan bahwa perdebatan itu terjadi karena ada dari diri masing-masing peserta debat ingin mempertahankan semua argumentasi yang dia sampaikan untuk bisa diterima oleh orang lain, maka perdebatan tersebut menjadi sesuatu cara berpikir orang melihatnya dari sudut pandang pendidikan. Ini sangat baik, ini sangat berarti bagi orang yang mengikutinya, bagi orang yang menontonnya. Kenapa? Karena orang yang menonton perdebatan tersebut melihat bahwa setiap orang mengeluarkan semua kemampuan yang ada di dalam dirinya, di balik kecerdasan otak kedua orang yang sedang berdebat tersebut menjadi sesuatu yang masuk di dalam alam pikiran kita, menjadi sesuatu hal yang dapat kita serap, menjadi namanya pengetahuan bagi diri kita. Kadang dengan kita mendengar perdebatan tersebut, ada sesuatu poin pengetahuan, ada satu poin ilmu yang baru kita dengar, yang baru kita ketahui pada saat kita mendengar di kedua perdebatan ini. Nah, sekarang kita harus lihat perdebatan yang terjadi ini sesuai atau tidak dengan judul yang saya sampaikan, bahwa teman berdebat itu adalah kawan berpikir kita. Mengapa demikian, sahabat? Karena perdebatan tersebut harus dari diri setiap orang yang memiliki dedikasi kemampuan yang cukup, dedikasi ilmu keterampilan yang cukup. Karena perdebatan itu terjadi bagi setiap orang
pasti akan mempertahankan apa yang ia jelaskan, tentang apa yang ia sampaikan, dan ia akan mempertahankan dengan alasan yang ia harus perkuat tentang penjelasan tersebut. Di sini akan terjadi fungsi otak dan peran akal pada diri setiap orang yang ikut di dalam perdebatan tersebut bekerja dengan cepat, dengan cermat, dengan teliti, sehingga kerja otak menghasilkan sesuatu yang benar yang diterima oleh akal dan pikiran. Artinya apa? Di dalam perdebatan tersebut, orang menggunakan kecerdasan otaknya. Tapi kita harus tahu, sahabat, kecerdasan otak setiap orang tidak sama. Nah, ini yang harus kita lihat. Sehingga kita sebagai orang yang menonton juga melihat parameter lainnya, melihat posisi-posisi yang ada selain dari fungsi otak dan peran akal setiap orang yang kita lihat dalam perdebatan tersebut. Apakah orang tersebut orang yang memiliki kecerdasan emosional? Artinya, kalau dia pinter, kalau otaknya cerdas, tetapi dia tidak mampu mengendalikan kecerdasan emosional yang ada dalam dirinya, maka perdebatan itu tidak akan menjadi hal yang profesional. Mengangkat tingkat perdebatan itu adalah memiliki nilai edukasi. Nah, kalau kita melihat perdebatan yang profesional, pasti di masing-masing peserta debat harus orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kenapa? Pada episode yang lalu saya sudah memberikan penjelasan. Orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah orang yang mampu mengendalikan 5 hal, yang mampu menggerakkan 5 hal, yang mampu menggunakan 5 hal pada fungsi peran kejiwaannya, pada fungsi peran kemampuan kecerdasan intelijensianya. Maka orang itu akan keluar sebagai orang yang disukai di dalam perdebatan. Maka orang tersebut akan dapat mengeluarkan bobot-bobot nilai-nilai argumentasi di dalam perdebatan tersebut secara ilmiah, terukur, terkendali di dalam kemampuan kecerdasan otaknya, di dalam kemampuan akal mengendalikan kecerdasan dan ketajaman otak orang tersebut. Sahabat Raja Wali Channel, 5 hal tentang kecerdasan emosional yang pernah saya sampaikan, yaitu pada saat perdebatan tersebut, di mana fungsi kerja otak begitu cepat, begitu hebat, tetapi akal dapat mengendalikan kecerdasan emosionalnya. Apa saja yang mampu dikendalikan oleh akal? Kesadaran diri. Karena di dalam kecerdasan emosional itu ada orang itu mampu atau tidak mengendalikan kesadaran diri,
mampu atau tidak mengendalikan regulasi diri, mampu atau tidak mengendalikan motivasi diri, mampu atau tidak mengendalikan empati diri, dan mampu atau tidak mengeluarkan semua keterampilan sosial yang ada di dalam dirinya. Jadi di balik fungsi otak dan di balik peran akal pada perdebatan tersebut, peran kecerdasan emosional menunjukkan orang tersebut di dalam berjalannya perdebatan, dia dapat memberikan makna-makna education bukan saja pada statement ataupun penjelasan ataupun argumentasi yang dia keluarkan, tetapi sikap tentang kecerdasan otaknya, sikap tentang peran akal dan pikirannya, dia dapat tunjukkan bahwa itu adalah bahagian dari kelengkapan kerohanian yang menyatu di dalam fungsi dan peran kecerdasan emosional. Sehingga saya mengatakan bahwa teman berdebat itu adalah kawan berpikir. Jadi kalau kita mau melihat dan mengukur tentang kehebatan orang, ya di lembaga tempat kita bekerja, lempar satu topik, cari orang yang ingin melakukan perdebatan, berikan batasan waktu, berikan asumsi materi perdebatan itu sejauh mana, dari definisi ilmu apa saja, dari sisi apa sudut pandang yang harus kita lihat pada tema perdebatan tersebut. Maka kita sebagai penontonlah yang melihat bahwa di antara orang yang berdebat tersebut, mana yang paling kita katakan benar, mana yang paling kita katakan memiliki kecerdasan otak. Semua itu bagaimana kemampuan kita merangkai semua penilaian yang harus kita berikan adalah bagaimana kemampuan kita dalam memiliki perangkat pengetahuan, perangkat ilmu, perangkat wawasan yang ada di dalam diri kita, yang terbentuk sepanjang hidup kita. Itulah sesuatu kekayaan yang ada di dalam sikap mental diri kita. Sahabat, jika kita melihat perdebatan yang terjadi, lihatlah apa yang pernah saya ungkapkan di dalam beberapa video. Fungsi otak, peran akal. Otak setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Begitu juga peran akal setiap orang belum tentu sama. Karena setiap orang memiliki sesuatu sentuhan nurani. Mengapa kita harus melihat secara jeli? Karena di dalam jiwa setiap orang tidak akan pernah sama melihat sesuatu yang ia lihat, membandingkan sesuatu yang baik dan tidak baik yang ia lihat. Karena semua orang mempunyai sikap yang berbeda-beda, baik di dalam mengelola pikirannya, baik membuat peran akalnya di dalam menginginkan sesuatu,
baik menggerakkan pola ia berpikir untuk mendapatkan sesuatu, atau menjawab sesuatu, atau menerima sesuatu. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwa teman debat adalah kawan berpikir kita. Disitulah kita dengan biasa akan nantinya mampu mengasah kecerdasan emosional diri kita, ya, kecerdasan kemampuan otak kita, terus kepekaan akal pikiran yang ada di dalam hati nurani kita, melihat hal-hal yang benar, melihat hal-hal yang tidak benar, melihat hal-hal yang adil, melihat hal-hal yang tidak adil, atau yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam tatanan kehidupan. Kitalah yang berperan serta menggunakan kecerdasan otak, ketajaman berpikir, dan pengendalian akal dalam hati nurani setiap kita. Dalam fungsi kerja dari kecerdasan otak, dalam peran akal membawa proses alam berpikir secara baik, secara benar, semua digerakkan dalam hati nurani setiap orang. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, kita sering mendengar kalau ada orang berbuat yang tidak baik dan menyakitkan perasaan batin orang lain, maka orang itu berkata, di mana hati nuraninya ya? Mungkin sahabat pernah mendengar itu. Bukan di mana pikirannya, bukan di mana otaknya. Tetapi bila orang yang melihat dengan jeli, dengan cermat, pasti dia berkata, di mana hati nuraninya, bukan di mana otaknya, bukan di mana pikirannya. Sahabat, mari kita belajar dengan kata-kata ungkapan bahwa teman berdebat adalah kawan berpikir kita. Seperti orang mengatakan dengan perkataan, apakah dia memiliki hati nurani? Apakah dia memiliki pikiran? Apakah dia memiliki otak? Mana yang benar? Saya kembalikan kepada sahabat. Sahabat, dari tema teman debat adalah kawan berpikir kita, saya mengibaratkan sesuatu, ingin memberikan sesuatu hal kepada sahabat, untuk sahabat pikirkan tentang perkataan-perkataan yang sepele yang pernah kita dengar. Bila seseorang salah melakukan sesuatu, atau bila seseorang salah berbuat tentang sesuatu, maka ada orang yang melihatnya, ada orang yang mendengarnya mengatakan, di mana otaknya, di mana pikirannya, di mana hati nuraninya. Saya kembalikan kepada sahabat, yang benar itu yang mana? Apakah di mana otaknya? Apakah di mana pikirannya? Atau yang paling tepat, apakah di mana hati nuraninya? Demikian sahabat. Salam jumpa bersama saya Arbosa Basaribu di Raja Wali Channel. Bye.